طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة وأخواتي في الله, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sering kita sampaikan bagaimana syukur kita itu sangat amat jauh dan tidak akan pernah bisa sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun sayangnya, kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang hamba, seringkali luput untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alangkah seringnya hal ini terjadi sama diri kita. Tatkala mungkin kita sudah sering sampaikan, alangkah mudahnya lisan ini mengucapkan alhamdulillah tatkala diri kita bisa datang ke sebuah showroom kendaraan, sebuah showroom mobil, atau sebuah showroom motor, kemudian kita pilih kendaraan yang kita mau, yang kita impikan. Mungkin kalau bapak-bapak yang sudah tua ingin motor klasik, motor bomber. Yang anak-anak muda pinginnya apa? ZX gitu ya, Kawasaki, Ninja, dan sebagainya macamnya. Atau mungkin yang suka mobil, yang suka mobil tua, yang dicari BMW M3 gitu ya. Yang muda-muda carinya mobil Toyota Supra dan sebagainya macamnya. Ketika hal tersebut terjadi, kita bisa mungkin ketika datang ke showroom tersebut, kita melakukan transaksi atau minimalnya setor DP, maka di situ kita akan mengucapkan alhamdulillah, masya Allah. Ibu-ibu datang ke toko elektronik, ngelihat ada kulkas 2 pintu, wah, dilihat harganya 9 juta, 12 juta, wah. Ternyata diizinkan sama suaminya untuk beli kulkas tersebut, wah. Ya bungkus, kata suaminya, masya Allah. Bungkus-bungkus saja ya. Sampai rumah, wah, belum sampai rumah, baru di toko sudah alhamdulillah, masya Allah. Gampang sekali ya. Kita ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang seperti itu, mudah sekali kita mengucapkan alhamdulillah dan merasa bersyukur kepada Allah. Tapi entah kenapa jamaah sekalian, gak tahu kenapa, ini perlu kita tanya sama diri kita masing-masing. Kok bisa gitu ya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk membuka mata kita, ketika kita bangun dari tidur kita di waktu subuh,
di waktu pagi, di sepertiga malam. Kok bisa gak terfikir sama kita untuk mengucapkan rasa syukur tersebut? Gak terpikir sama kita. Kita gak berbicara orang-orang yang bangun kesiangan, enggak. Karena orang yang bangun kesiangan saya sudah, ya Allah, sangat menyedihkan. Kita berbicara tentang orang-orang yang bangun di sepertiga malamnya, atau dibangunkan dengan waktu subuhnya, azan subuhnya. Tapi kenapa tidak terpikir dalam dirinya, terbesit dalam hatinya untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah? Sedangkan Nabi SAW saja mengajarkan kepada kita, tatkala seorang hamba bangun dari tidurnya, apa yang pertama kali diucapkan, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah. Kita sudah sebutkan, kita pernah bahas apa yang dimaksud alhamdulillah itu. Pujian kepada Allah itu seperti apa? Kita sudah sebutkan bahwa tatkala kita memuji Allah dengan pujian yang paling sempurna. Pujian yang paling sempurna. Bukan sampai di situ, pujian kita harus disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Karena ada orang-orang yang memuji tapi nggak pakai cinta. Ada orang-orang yang memuji nggak pakai pengagungan. Dia memuji untuk menjilat. Ada. Seorang karyawan yang mungkin hanya mengharapkan harta dari bosnya. Dia gunakan istilah apa? ABS. Asal bapak senang. Wah. Padahal dalam hatinya dongkol, dia nggak senang sama bosnya. Cuman kalau sudah ketemu bosnya, wah, pasang muka paling baik. Wah, bosnya dipuja dan dipuji. Kalau di belakang bosnya, ada tipe-tipe orang yang memuji bukan karena cinta dan bukan karena pengagungan. Tapi ketika urusan kita memuja dan memuji Allah, beda. Kita harus memuji Allah dengan penuh kesempurnaan, penuh pengagungan, penuh kecintaan. Itu kita memuji Allah. Lihat doa yang diajarkan Nabi SAW. Alhamdulillah alladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami. Ba'dama amatana, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Jemaah, ketika seorang hamba tidur, maka ruhnya berada di antara jemari-jemari Allah. Seseorang yang sedang tidur itu sama dengan orang yang telah wafat. Oleh karenanya Nabi ajarkan doa ini. Orang yang bangun dari tidurnya itu orang yang Allah hidupkan kembali setelah sebelumnya Allah wafatkan. Ba'dama amatana, setelah engkau sebelumnya mewafatkan kami ya Allah. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami akan dibangkitkan, akan kembali hanya kepada Allah. Kenapa yang seperti ini terkadang gak terbetik dalam hati kita? Belum lagi Allah pilih kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita. Bangun di pagi hari, di waktu subuh, kita berangkat ke masjid sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholat, dirikanlah sholat oleh kalian. Liduluki syams, dari mulai sejak tergelincirnya matahari. Mungkin bisa dikasih tempat yang mau lewat. Sebelah sini masih kosong, boleh agak maju, tidak apa-apa. Ya, insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis shalah liduluki syams, dirikanlah salat mulai dari sejak matahari tergelincir. Mulai dari sejak matahari tergelincir, waktu zuhur, jemaah. Ketika waktu zuhur datang, tegakkan salat. Aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail, sampai waktu malam itu datang menyelimuti. Maksudnya waktu Isya.
Dirikanlah salat dari mulai zuhur sampai isya. Ila ghasaqil lail, sampai waktu malam menyelimuti kalian. Wa Qur'anal fajr, dan perhatikan oleh kalian Al-Quran di waktu subuh. Al-Quran di waktu subuh. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran di waktu subuh ini? Apakah kita baca Quran di waktu subuh? Para ulama menjelaskan wa Qur'anal fajr, yang dimaksud dengan Al-Quran di waktu subuh adalah salat subuh. Salat subuh kita. Kenapa sudah diperhatikan? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyaksikan hamba-hambanya yang salat subuh. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan hamba-hambanya di setiap segala waktunya, di setiap detiknya. Tapi salat subuh Allah khususkan, Allah berikan perhatian khusus yang menunjukkan ada keutamaan lebih, jemaah. Allah pilih kita. Jadi mulai sejak bangun tidur sampai kita mendirikan salat subuh, Allah pilih kita. Lalu kenapa jemaah sekalian, kok gak bisa kita mengucapkan rasa syukur tersebut? Kemudian selepas sholat subuh, kita disunnahkan untuk baca zikir pagi. Lihat apa yang kita baca. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami masuk di waktu pagi, dan waktu pagi ini adalah kerajaan yang Allah miliki. Walhamdulillah. Lihat, kita memuji Allah, jemaah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala pujian bagi Allah, segala kerajaan milik Allah. Dan Allah mampu untuk mengatasi, untuk melakukan segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm. Ya Allah, kami minta kepadamu kebaikan di pagi hari ini. Untuk hari ini ya Allah, kami minta kebaikan. Wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan setelahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm. Ya Allah, kami minta kepadamu untuk dilindungi dari keburukan di hari tersebut. Wa khaira ma ba'dah, dan wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah, dan kami minta perlindungan kepadamu dari keburukan setelahnya. Kita minta sama Allah, kita meminta sama Allah. Pagi-pagi saja kita sudah minta sama Allah, jemaah. Masih pagi kita minta sama Allah. Tapi lihat, bangun tidur saja kita gak bersyukur sama Allah. Kurang rasa syukur kita sama Allah. Padahal masih pagi buta, masih gelap, jemaah. Baru selesai sholat subuh, kita sudah minta, mohon sama Allah. Bahkan dari mulai semenjak kita sholat saja, isinya sholat kita permohonan sama Allah, doa. Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Allah, lindungilah kami, jagalah kami dari sifat malas, wasu'il kibar, dan buruknya masa tua. Mulai tua, seseorang itu pasti ketika memang umurnya sampai ke masa tua, ia akan mengalami perubahan-perubahan yang akan ia rasakan. Berkurangnya pendengaran, berkurangnya penglihatan, berkurangnya kesehatan. Bahkan mungkin kalau sudah mulai tua, mulai berkurang akal, mulai pikun, mulai ngelantur, dan sebagainya macamnya. Kita minta sama Allah dijaga dari mulai sekarang sampai masa tua. Lindungilah kami dari keburukan masa tua, ya Allah. Karena terkadang bukan hanya sekedar fisik, namun kelakuan, jemaah. Oleh karenanya ada yang bilang apa? Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ada. Bukan hanya dongeng belaka, real.
Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka dan azab kubur. Pagi-pagi kita udah minta-minta sama Allah. Masih gelap kita udah minta-minta sama Allah. Tapi kenapa rasa syukur kita masih begitu amat jauh? Meskipun ketika kita banyak bersyukur saja itu gak akan sebanding. Tapi alangkah jauhnya kita. Kalau sampai dari hal-hal kecil gini kita lepas dari rasa syukur kepada Allah. Padahal antara sesuatu yang Allah karuniakan sama kita dengan ujian yang Allah kasih sama kita itu gak sebanding, jemaah. Alangkah banyaknya kenikmatan yang Allah berikan sama kita. Banyak banget. Kalau kita mau ngitung gak mungkin bisa. Kita sudah sering lihat dengar dalilnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau enggak kalian berusaha untuk ngitung nikmat Allah, mustahil kalian dia akan bisa menghitung nikmat tersebut. Dengan cara apapun gak akan pernah bisa ngitung nikmat Allah. Berbanding terbalik ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cobaan apa yang akan Allah berikan ke kalian ini, ke atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum," dan kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu kecil, jamaah. Syai' itu sesuatu, sesuatu. Ucapan yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk menyebutkan sesuatu yang sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dan rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Lihat, ujian Allah itu 3, jemaah. Rasa takut, khauf, wal ju', rasa lapar. Baik itu lapar perut, lapar mata, lapar yang lainnya, tapi rasa lapar. Cuman rasa takut, rasa lapar, dan rasa kekurangan. Minal amwal, kurang dari harta, wal anfus, ataupun jiwa, mungkin wafat, mungkin sakit, mungkin kurang kesehatan, wath thamarat, dan buah-buahan. Tapi ujian yang Allah berikan sama kita di atas muka bumi itu berkisar 3 ini saja. Rasa takut, rasa lapar, dan rasa kurang. Berbanding terbalik dengan nikmat yang Allah, kita gak bisa sebutkan satu persatu, jemaah. Udah gitu ditutup lagi sama Allah di dalam ayat tersebut, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Allah, kita sudah diuji, kita sabar, dapat kabar gembira, jemaah. Dan tidak ada kabar gembira yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan surga, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah sama kita. Allah uji kita bukan untuk Allah telantarkan, bukan karena Allah gak sayang sama kita. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita diminta sama Allah, diminta sama Rasulullah untuk beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ustaz, kok bisa ada takdir buruk itu gimana? Berarti Allah berlaku buruk? Enggak. Kita diminta untuk beriman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini bahasa hadis. Jangan ada orang bilang, oh enggak sopan ini sama Allah, kok bilang takdir Allah buruk. Enggak, ini bahasa hadis, jemaah. Nabi yang bilang kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Syarr, bisa dilihat nanti di kamus, dibuka apa makna syarr. Syarr itu keburukan. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Lantas apakah Allah Subhanahu wa taala berlaku buruk sama hambanya? Enggak. Zahirnya buruk, prosesnya mungkin buruk, tapi keputusan Allah adalah keputusan yang baik. Ustaz gak nalar, Ustaz, gak nyampe otak kita. Masa bisa perbuatan buruk tapi katanya putusannya putusan yang baik? Kalau mau nalar-nalaran simple, jemaah. Seorang dokter menvonis pasiennya untuk potong kaki, amputasi. Siapa yang bilang proses potong kaki itu, amputasi itu adalah perbuatan baik? Enggak. Ada orang divonis harus dibedah badannya, dicabik-cabik, jemaah. Siapa bilang proses dibedah badan itu proses yang baik? Enggak. Ada orang kena kanker harus diangkat rahimnya. La haula wala quwwata illa billah. Itu suatu vonis yang buruk.
Tapi apakah keputusan dokter tersebut buruk? Enggak. Vonis dokter untuk melakukan hal tersebut untuk kebaikan. Takdir Allah menentukan kita di hari ini kena musibah, kita kena ujian, kita kena cobaan, kekurangan harta, tertimpa rasa takut, mengalami kekurangan. Kelihatannya buruk jemaah, tapi ada yang baik. Ada akibat yang indah yang Allah simpan buat kita. Makanya Allah bilang apa? Wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Ini jemaah sekalian. Kalau mau banding-bandingkan antara nikmat yang Allah kasih sama kita dengan rasa syukur kita, Allah Akbar, gak sebanding jemaah. Gak sebanding. Alangkah jauhnya kita. Namun bukan berarti ketika kita tahu kita jauh, kita lari dari Allah. Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah." Lari kalian kepada Allah, bukan dari Allah. Bukan fafirru anillah, enggak. Berpaling kalian, berlari kalian dari Allah, enggak. Yang Allah perintahkan malah fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Karena sesungguhnya Nabi SAW itu sebagai seorang yang memberikan peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita diperintah, bayangkan jemaah, biasanya kita diperintahkan untuk lari, itu lari berpaling. Tapi ini kita diminta berlari. Sebagaimana orang berpaling, tapi bukan menjauh dari Allah, tapi mendekat kepada Allah. Kita berdosa, Ustaz. Kita orang yang jauh dari kebaikan, lari kepada Allah. Kepada Allah, jangan dari Allah. Kita mungkin bukan orang baik, kita mungkin bukan orang yang sempurna, belum menjadi orang yang saleh. Tapi bukan berarti kita malah sembunyi dari Allah. Kita kucing-kucingan bersama Allah, enggak. Sebaliknya kita malah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu diri kita belum saleh, kita tahu diri kita belum baik. Maka tugas kita, Nabi sudah persiapkan gelas-gelas tersebut diri, mendekatkan diri kepada Allah agar Allah tolong kita. Siapa lagi yang mau kita harapkan menolong kita? Saudara kita, teman kita, keluarga kita. Lah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu gak akan manfaat harta dan anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing yang paling utama jemaah. Yang akan ditanya sama Allah itu kita. Kita yang akan ditanya sama Allah. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Semakin jauh kita dari Allah, maka Allah juga akan semakin jauh dari kita. Semakin kita berpaling dari Allah, semakin Allah enggan akan menghadap menemui kita. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Mereka berpaling, mereka menjauh dari Allah, Allah jauhkan hati mereka sejauh-jauhnya. Terkadang hidayah itu datang menyapa kita, tapi kita malah berlari dari hidayah tersebut. Nantilah Ustaz, tahu nih dapat siaran kajian ini segala macam, nantilah, malu saya, masih begini gayanya saya. Hadir jemaah. Apapun kondisi kita, seberdosa apapun kita, kembalinya sama Allah. Bukan malah tambah jauh dari Allah. Kita malu sama Allah, ya Allah, saya malu, saya penuh dosa. Ya berhenti. Belum mampu, ya Allah, berusaha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi.
yang datang dari Nabi SAW, Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan hal-hal yang wajib, maka jangan kalian tinggalkan hal-hal tersebut. Fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah bataskan, Allah berikan batasan-batasan, keharaman-keharaman, jangan dilampaui. Wa harrama asya'an fala tantahikuha. Allah berikan keharaman-keharaman, jangan malah dicicipi. Kadang manusia itu sampai, kan sering kita dengar jargonnya, perintah itu untuk dilanggar, larangan itu untuk dicoba. Wa harrama asya'an fala tantahikuha. Kalau sudah haram jangan dicoba-coba, jangan. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah seorang hamba yang dia berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku cinta kepada dia. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah jatuh cinta sama seorang hamba, maka pendengarannya akan menjadi pendengaranku. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Penglihatannya akan menjadi penglihatanku. Maksud di sini bukan berarti Allah menyatu dengan kita, enggak. Pendengaran kita akan dibimbing sama Allah. Penglihatan kita akan dibimbing sama Allah. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا. Allah jadikan tangannya itu terbimbing dengan caranya Allah. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. Kakinya akan dibimbing sama Allah ketika berjalan. Kalau dia minta, aku akan kasih, kata Allah. Kalau dia minta izin, aku akan izinkan. Ini ketika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita berbicara tentang kecintaan kita kepada Allah, semua kita mengaku bahwa diri kita cinta kepada Allah. Sah-sah saja, silakan. Semua orang mengaku bahwa dirinya cinta sama Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Allah cinta balik sama kita atau enggak? Ini berat, jemaah. Semua orang bisa ngaku cinta sama Allah, tapi belum tentu Allah cinta balik sama dia. Karena bisa jadi cintanya palsu, jemaah. Bisa jadi cintanya salah cinta. Dia cinta mati sama Allah, tapi cara dia mencintai Allah salah. Ini bisa terjadi, jemaah, bukan tidak. Dalam urusan muamalah manusia saja ini bisa terjadi. Dan ini juga terjadi ketika muamalah kita sama Allah. Berapa banyak orang yang ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi perilaku perbuatan yang dia lakukan sebaliknya. Membuat suatu perkara yang baru dalam agama, mengotak-atik agama, merevisi agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ditanya ini modernisasi, katanya, la haula wala quwwata illa billah. Sama saja menuduh Allah Subhanahu wa taala berdusta atas firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian. Sempurna, jemaah. Menuduh Nabi SAW berdusta. Kalau gitu, kalau ayatnya telah sempurna, berarti Nabi belum jelaskan, Nabi bohong. Padahal Nabi diperintahkan untuk mendakwahkan agama ini secara total. Berarti Nabi dusta, Nabi bohong. Kemudian dia mengklaim bahwa dirinya yang berhak untuk menyampaikan syariat tersebut. Dia merasa bahwa dirinya pantas untuk mengada-adakan hal tersebut. Innalillah. Tadi mengharapkan pahala, jemaah, tapi caranya salah. Gak sesuai dengan aturan Nabi dan Rasul. Maka ini salah. Cintanya cinta mati.
tapi salah cara. Atau yang kedua tadi, orang bilang cinta tapi cintanya palsu. Maka orang-orang yang seperti ini mustahil Allah akan kembalikan cinta tersebut. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita berusaha untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Dan tadi, kita lari kepada Allah, bukan lari dari. Nabi sudah persiapkan gelas-gelas tersebut diri kepada Allah. Kita duduk belajar bermajelis taklim. Ya, karena tadi alangkah banyaknya manusia. Alhamdulillah, kita berlindung sama Allah. Semoga Allah tidak jadikan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Alangkah banyaknya manusia ibadah, niatnya ikhlas, cinta mati sama Allah, cinta mati sama Rasulullah. Bahkan judulnya adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi caranya salah, gak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini sia-sia, haba'an manthura, seperti debu yang bertebaran. Gak kepake jamaah, gak kepake. Nabi SAW pernah bersabda, Ana faradtukum fil haud. Aku tunggu kalian itu nanti di telagaku. Nabi nungguin kita di telaga. Kemudian kata Nabi SAW, tiba-tiba ditampakkan kepadaku segerombolan manusia yang berusaha datang menghampiriku. Maka Nabi SAW bersegera. Ini nanti di telaga Nabi SAW di haud. Apa nama haudnya Nabi? Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Yang dikatakan bahwa airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih wangi dari misik, yang gelasnya sebanyak bintang di langit. Nabi sudah persiapkan gelas-gelas tersebut pada ilmu tersebut. Ketika seseorang memiliki ilmu dalam hatinya, maka Allah akan angkat derajat orang tersebut dan Allah akan hiasi dia. Bahkan sampai ketika ilmunya ada pada hewan, Allah angkat derajat hewan tersebut dan Allah akan hiasi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah kepada mereka bahwa dihalalkan bagi mereka apa-apa yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Dan dihalalkan pula bagi mereka buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah mereka ajarkan, yang telah mereka latih untuk berburu dengan ilmu yang Allah telah ajarkan kepada mereka. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Oleh karenanya boleh bagi kalian untuk memakan hewan buruan tersebut. Dan jangan lupa sebelum melepas hewan tersebut ucapkan bismillah. Ayat ini kata para ulama tafsir menjelaskan tentang hukum hewan buruan yang diburu oleh anjing yang dilatih. Jamaah, kita tahu bagaimana anjing ini memiliki kenajisan, najis mogok, najisnya itu berat. Gimana cara mensucikan najis anjing? Dicuci berapa kali? 7 kali. Yang pertama dengan pasir, ya, atau dengan penggantinya. Ada sebagian para ulama yang mengatakan boleh diganti, bukan dengan pasir, tapi dengan sesuatu yang sepertinya, semisalnya. Namun yang lebih kuat pendapatnya adalah tetap menggunakan pasir, karena ini lebih suci dan lebih dekat kepada sunnah. Meskipun katanya ada sabun yang memang sama untuk menghilangkan najis anjing, namun wallahu a'lam yang lebih kuat adalah dengan menggunakan tanah atau debu tersebut, dengan pasir. Ayat ini bercerita tentang seekor anjing, jemaah. Seekor anjing yang kita tahu bagaimana kita haram untuk memakannya. Bahkan air liurnya saja najis dan perlu dicuci karena najisnya najis yang berat. Dicucinya 7 kali, bahkan menggunakan tanah atau pasir. Tapi ketika anjing tersebut adalah anjing yang terlatih untuk berburu, anjing terlatih untuk berburu, benar-benar diajarkan, mengilmui tentang cara berburu. Kemudian kita melepasnya dengan mengucapkan bismillah. Anjing tersebut berangkat, bawa hewan buruan. Yang hewan buruan ini tentu halal, bukan yang diburu malah babi, tetap haram kita makan. Hewan yang diburu halal. Entah mungkin dapat hewan buruan bebek,
atau mungkin kambing, atau mungkin segala sesuatu yang memang halal untuk dimakan. Dia bawa itu ke kita boleh makan hasil buruan tersebut. Tidak disembelih jamaah. Itu hewan mati karena diterkam dan gigit oleh anjing tersebut. Dan kita tidak diperintahkan untuk membuang bagian yang digigit oleh anjing tadi. Secara logika, kena liur nggak itu? Kena, pasti kena liur karena digigit. Anjing bisa bawa hewan buruannya ditenteng pakai tangan? Enggak, pasti digigit toh. Tapi kita nggak diperintahkan untuk cuci 7 kali itu hewan buruan. Secara agama saja Allah angkat derajatnya. Allah bedakan antara hewan, anjing yang punya ilmu dan yang nggak punya ilmu. Ini ketika berbicara ayat ini tentang hewan yang Allah berikan contoh adalah anjing di sini. Ini di sisi agama. Di sisi dunia, hewan-hewan yang pintar itu biasanya lebih disayang dan lebih dihargai. Ada burung beo bisa ngoceh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, seneng, harganya mahal. Apalagi kalau bisa diajak ngobrol, Allah, mahal harganya, tinggi, naik derajatnya, beda dengan burung lain yang gak memiliki ilmu. Ini hewan jamaah, ini hewan. Lalu bagaimana dengan manusia? Makhluk yang mulia yang hidup di atas muka bumi yang Allah muliakan dengan ilmu jamaah. Ayat? Dong kita ya. Bagaimana dengan manusia yang memang Allah telah muliakan? Lihat bagaimana ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Malaikat sujud sama dia. Padahal kita tahu malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ini sesuatu yang hina sebenarnya jamaah. Oleh karenanya syaitan, iblis sampai bertakabur, merasa sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau perintahkan aku sujud sama dia, sedangkan engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Lihat, di mata makhluk Allah yang lain, tanah itu hina jemaah. Lalu bagaimana dengan malaikat yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya? Tapi Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada ayahanda kita yang tercipta dari tanah. Karena sebab apa? Karena ilmu. Bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah di halaman ke-6. Kisahnya itu, lihat, Allah perintahkan malaikat untuk menyebutkan, namun mereka gak punya ilmunya. Sedangkan ketika ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam suruh sebutkan nama-nama sesuatu benda yang Allah tunjukkan, dia bisa. Allah berikan ilmu sama dia. Di situ derajatnya ayahanda kita Allah angkat tinggi. Maka ilmu ini hakikatnya ketika ada pada sesuatu maka dia akan menghiasinya dan menjadikan indah. Oleh karena jamaah sekalian, insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah sholat Isya bagaimana, kenapa kita harus menjaga muruah kita dari hal-hal yang dapat menghancurkan kehormatan ilmu. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, sedikit akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang simpul yang ke-11 ini. Ayolah hibah, sudah jelas bagaimana tadi kita contohkan dalam urusan hewan saja Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat hewan-hewan yang Allah berikan ilmu sama mereka, yang memang mereka belajar dan diajarkan. Lalu ya. Lalu sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita, dan orang-orang yang memiliki ilmu lebih tinggi lagi. Orang yang beriman Allah angkat derajatnya di antara manusia-manusia yang lainnya. Tapi orang yang beriman dan dia punya ilmu, bukan hanya sekedar beriman, Allah tinggikan lagi beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman.
Orang-orang yang punya ilmu Allah tinggikan derajat di atas hanya sekedar orang yang beriman saja, tapi tanpa ilmu. Oleh karenanya ya ahibba, di sini Syekh mengatakan man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Akan tetapi tadi setelah kita jelaskan bagaimana hebatnya, dahsyatnya ilmu, tatkala ada pada diri sesuatu, baik itu hewan, bahkan baik itu manusia, bahkan hewan pun, ketika ilmu tersebut ada pada sesuatu tersebut, dia akan menghiasi dan akan mengangkat derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak menjaga kehormatan ilmu, maka ilmu tidak akan mengangkat, atau ilmu tidak akan menjaga kehormatan orang tersebut. Orang punya ilmu tapi nggak menjaga kehormatan ilmu, maka ilmu juga nggak akan pernah memberikan kehormatan pada orang tersebut. Ini konsepnya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ketika seseorang punya ilmu, dia belajar, ngaji kitab, bertahun-tahun mondok sekolah, tapi dia nggak menghargai, tidak menjaga muruah, marwah ilmu tersebut, maka ilmu tidak akan pernah mengangkat derajatnya dan meninggikan kedudukannya. Walaupun tadi kita sudah sebutkan berbagai macam keutamaan dan fadilah dari ilmu tersebut, tapi kalau nggak dijaga, maka ilmu juga nggak akan jaga kita. Kama qala Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa man akhalla bil muru'ah bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilm. Barang siapa yang menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan marwah, dengan muru'ah, dengan cara dia jatuh kepada hal-hal yang dapat merusak muru'ah tersebut, maka sama saja dia meremehkan, merendahkan ilmu. Kalau tadi kita tanya, bagaimana kita menjaga muru'ah atau kehebatan ilmu? Dengan jaga sikap kita, jemaah. Jaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Harga diri kita, marwah kita sebagai seorang yang memang punya ilmu. Ini harus kita perhatikan. Kalau kita memang mau menghormati ilmu, maka kita harus jaga marwah kita. Kita harus jaga sikap. Harus beda antara orang yang memang punya ilmu sama gak punya ilmu, antara para penuntut ilmu dan orang awam yang gak belajar sama sekali. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang-orang yang dia punya ilmu sama orang yang gak punya ilmu? Ini pertanyaan yang gak butuh jawaban. Ini pertanyaan yang merendahkan, ngetes kita, bukan ngetes, maksudnya nyuruh kita untuk berpikir gitu loh. Kok bisa? Kalau bahasa kasarnya, kok bisa sih orang punya ilmu sama dengan orang yang gak punya ilmu? Gaya hidupnya, cara bicaranya, perilakunya, muamalahnya sama. Terus apa efek ilmu sama diri kita, sama diri dia itu apa? Apa yang membedakan dia sama orang yang gak berilmu? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama, kata Allah, orang-orang yang punya ilmu dengan orang yang gak punya ilmu? Maka gak mungkin sama, jemaah. Wa fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Kedudukan seorang yang punya ilmu itu dengan orang yang cuma sekedar ibadah gak pakai ilmu, itu seperti rembulan yang bersinar, purnama yang bersinar di antara bintang-bintang yang lainnya. Purnama terlihat jelas, oh ini orang berilmu, ini orang punya ilmu, oh ini orang belajar. Kelihatan, nampak gitu loh, dibanding dengan bintang-bintang yang lain cuma kerlap, kerlip, kerlap, kerlip. Yang kadang ada cahayanya, kadang hilang. Bulan, rembulan yang di tengah purnama yang jelas terlihat. Beda jemaah. Oleh karenanya orang yang punya ilmu harus jaga sikap. Karena kalau orang yang punya ilmu gak jaga sikap, sama saja menghinakan ilmu yang ada pada dirinya. Ilmu akan hilang dari dirinya jemaah. Akan terhinakan ilmu yang menetap pada hatinya. Falam yu'adzimhu wa waqa'a fi batalah. Maka orang-orang yang tidak mengagungkannya dan terjatuh terhadap
segala sesuatu yang menghancurkan keutamaan ini, maka dia sama saja dengan orang-orang yang pemalas, orang-orang yang nggak mau belajar, orang-orang yang nggak nuntut ilmu, orang-orang yang nganggur, nggak pernah nyicipin majelis ilmu. Fatafdi bihil halu ila zawal ismil ilmi anhu. Bahkan sampai nanti orang ini tanpa sadar dia akan mencoreng nama baik ilmu tersebut, akan menghilangkan nama ilmu tersebut. Kalau ada orang berilmu tapi kelakuannya nggak kayak orang yang berilmu, makanya orang nggak dianggap berilmu jemaah. Bahkan mencoreng nama baik ilmu tersebut. Kalau bahasa kitanya, kiai kok kayak gitu, santri kok kayak gitu, orang pengajian kok kayak gitu. Ini kan mencoret nama baik dari ilmu yang memang disampaikan di situ. Ketika kita tidak jaga muruah kita, nggak jaga marwah kita. Oleh karenanya seseorang yang nuntut ilmu, yang belajar, kalau dia mau menghormati ilmu yang dia punya, salah satu caranya dia jaga sikap. Kemarin kita sudah bahas bagaimana dia harus beradab. Nah di sini kita disampaikan oleh Syekh, kita harus jaga sikap. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tidak belajar. Qala Wahab ibn Munabbih rahimahullah, berkata Imam Wahab ibn Munabbih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, la yakunul battala minal hukama. Enggak mungkin seseorang yang buruk akhlaknya, yang rusak budi pekertinya, yang enggak pernah jaga sikap, enggak jaga marwahnya, itu akan menjadi seorang yang bijaksana, menjadi seorang hakim, menjadi seorang yang berilmu. Enggak mungkin. Ini penistaan, peniadaan. Gak akan pernah ada orang yang gak jaga sikap kemudian dia jadi orang yang hikmah, orang yang berilmu. La yudrikul ilma battalun wala kasilun wala malulun wala man ya'laf al-bashara. Tidak akan pernah bisa ilmu itu bersatu dengan seseorang yang kerjaan itu malas, atau kerjaannya tiap hari hanya nganggur dan nganggur. Wala malulun, dan gak juga bisa dihadiri oleh orang-orang yang lalai, kehidupannya lalai. Wala man ya'laf al-bashara, dan yang kerjaannya adalah kongko. Apa itu kongko? Nongkrong terus. Hidupnya nongkrong aja, nongkrong, nyantai, mancing gitu. Ya, biasa. Mancing. Habis waktu dengan yang kayak gitu, ini orang gak pernah bakal dapat ilmu. Sesekali hobi silakan, rihlah, tamasya, jalan-jalan boleh. Ini disebut sebagai refreshing, boleh. Tapi kalau umurnya habis buat yang kayak gitu, nah ini yang disebut sebagai orang yang batal, pengangguran, ya, pengangguran dalam sisi agama. Ini orang nggak benar. Orang-orang yang punya ilmu harus beda, nggak boleh sama dengan orang yang seperti ini. Wajima'ul muru'ah. Kama qala Ibnu Taimiyah al-Jadd fil Muharrar wa tabi'ahu hafidhihi fi ba'di fatawi. Dan yang inti dari menjaga marwah ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh kakeknya Ibnu Taimiyah, dan akhirnya diikuti oleh Ibnu Taimiyah di dalam beberapa fatwanya. Isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu. Orang itu menjaga marwah itu adalah pertama, dia harus menghiasi dirinya dan memperindah. Yang ketika orang melihat dia itu, oh tahu ini orang berilmu, oh tahu ini orang belajar. Dia harus hiasi itu dirinya dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai orang melihat dia langsung nggak kaget, oh ini orang yang belajar, oh ini orang. Jangan sampai kayak gitu. Hiasi diri dia supaya memang dipandang itu, oh ketahuan ini orang punya ilmu, ini orang memang ada ilmu dalam dirinya. Kemudian watajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak dirinya. Pas dilihat, wah ini mah preman ini mah, wah ini orang gak bener ini. Kelihatannya kayak gitu, padahal dia belajar jemaah. Maka harus hindari hal-hal yang seperti ini. Ada kiai, ada ustadz ikut sambung ayam. Orang gak taruhan kok, cuma ikut sambung ayam aja senang-senang. Pantas gak? Enggak jemaah, gak pantas jemaah.
Ada ustadz, ada kiai ikut nongkrong. Dia nggak ikut minum-minum, dia nggak ikut badung, enggak, cuma ikut nongkrong-nongkrong aja sama mereka. Gak pantas jalan. Maka na'udzubillah, mungkin ada kiai di luar sana, ustadz di luar sana, sambil ngisi kajian, sambil bersolawat kepada Nabi SAW, tapi gayanya itu bukan seperti orang yang sedang beribadah. Mohon maaf, sambil ngerokok misalnya, di mimbarnya, di majelisnya. Ini gak pantas, ini penghinaan jemaah kepada majelis yang disaksikan oleh para malaikat, yang Allah mempersaksikan mereka. Majelis jemaah, mereka sebut itu sebagai majelisnya Islamiyah, yang Islami, mengagungkan Rasulullah, kata mereka. La haula wala quwwata. Coba antum bayangkan sajalah, ada orang lagi akad nikah. Pas lagi akad nikah, penghulunya sambil merokok. Ayo, baca akad nikah. Pantas nggak? Pantas. Atau sebaliknya, yang mau akad nikah sambil merokok. Bentar Pak Muhammad. Ayo, saya terima nikahnya. Gak pantas coba. Lalu bagaimana ketika sedang berdakwah? Lagi di atas mimbar, lagi dulu di majelis ta'lim. Lah, ini penghinaan. Yang seperti ini gak pantas disebut sebagai orang-orang yang punya ilmu. Ini yang rusak ilmu jemaah. Dan masih banyak hal lainnya. Baru-baru ini viral, ada ustadz muda, udah gelarnya apa? Gus. Masya Allah. Ketahuan dan viral, ternyata ikut dugem, ikut party. Bisa dicari, dicek. Mana marwah dia sebagai seorang yang berilmu? Bahkan ini mencoreng nama baik ilmu tersebut. Akhirnya apa? Kok bisa si anak kiai kayak gitu? Kok bisa si Gus kayak gitu? Padahal jelas, ketika memang seseorang salah, bukan agamanya yang salah cuma. Agama Islam mengajarkan kebaikan. Namun mungkin ilmu yang ada dalam hatinya yang dia coreng dengan perilakunya. Ini pas banget kita bahas dengan yang lagi tren saat ini jemaah. Nah, tahu yang bapak-bapak tahu nggak tren ini? Kalau yang mudah-mudahan insya Allah tahu lah. Bagaimana lagi viral sekarang jemaah? Kok bisa gitu loh? Ikut party, bahkan bersama dengan wanita. Kan diperselisihkan, ini beneran ciuman apa enggak katanya. Terlepas dari itu jemaah, dia dekat-dekat sama wanita yang membuka auratnya. Itu pengikutnya banyak, digandrungi, apalagi sama ikhwat-ikhwat gitu ya, sama akhwat-akhwat yang unyu-unyu gitu. Wah, Gus ini. Ternyata lihat Allah buka. Karena dia gak menghormati ilmu coba. Tidak menjaga marwahnya sebagai seorang yang memang punya ilmu. Akhirnya rusak. Nama ilmunya, nama agamanya rusak. Maka ini sangat menyedihkan jemaah sekalian. Seseorang yang memang belajar menuntut ilmu harus jaga ini. Dia harus hiasi dirinya dengan ilmu tersebut, dan dia jauhi hal-hal yang dapat merusak marwah tersebut. Qila li Abi Muhammad Sufyan ibn Uyainah, dikatakan kepada Imam Abi Muhammad Sufyan ibn Uyainah, qad istanbata min al-Qur'ani kulla syai'in fa inal muru'a fihi. Al-Imam Abi Muhammad Sufyan ibn Uyainah ini orang yang sangat cendekiawan, cerdas. Beliau ini biasa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan problematika kehidupan dengan ayat-ayat Al-Quran. Seseorang pernah bertanya sama dia, coba, engkau ini kan senantiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan ayat-ayat Al-Quran. Coba tunjukkan kepada kami ayat mana yang memerintahkan kita untuk menjaga marwah ini. Maka beliau rahimahullah menjawab sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 199. Surat Al-A'raf ayat 199. Khudil 'afwu wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini yang namanya muru'ah, menjaga wibawa, menjaga harga diri itu seperti ini kata beliau. Di dalam Al-Quran dicantumkan dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil 'afwu
perbanyak memaafkan orang. Orang kalau maaf akan dipandang indah sama orang. Jadilah seseorang yang pemaaf. Dan memang memaafkan itu sulit, berat. Minta maaf itu sulit, tapi memaafkan lebih sulit, jemaah. Untuk bisa merasa ikhlas, merasa ridho itu berat. Tapi ini akhlak marwah yang mulia, yang ketika ini ada pada diri seorang, orang tersebut akan tinggi derajatnya. Khudil afu, jadilah seseorang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan. Ajak manusia untuk berbuat baik. Orang kalau kehidupan yang ngajak kepada kebaikan terus menerus, wibawanya akan muncul, akan terangkat. Beda sama orang yang angkat, yang kerjaannya ngajak nongkrong. Beda cuma. Kerjaannya main gaple. Beda derajatnya dengan orang yang ayo kita sholat yuk bareng. Masya Allah, segen dia juga orang. Tapi kalau orangnya gaple gelar. Yes. Beda maruahnya, harga dirinya akan beda. Wa'arid anil jahili, berpaling dari orang-orang yang jahil. Ada orang yang gak punya ilmu, orang jahil, celah dia gak pedulikan. Dia gak pedulikan. Ada orang menghina dia, orang gak berilmu, orang gak punya apa-apa, orang gak punya pemahaman yang berkaitan dengan agama, mencela dia. Sudah, biarkan saja. Tapi ini ketika dia dalam kebaikan. Kalau dia dalam keburukan, wajar dicela orang. Tapi kalau dia dalam kebaikan, dihina orang, dicela orang, wajar. Gak usah dipedulikan. Wa'ari anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut muru'ah. Ini yang disebut sebagai wibawa seorang muslim. Oleh karenanya kata beliau di sini, fa fihil muru'ah. Di dalam ayat ini ada yang disebut yang namanya wibawa seorang. Wa husnul adab, adab yang baik, wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia. Di dalam ayat ini ada muru'ah, wibawa yang hebat, adab yang baik, dan akhlak yang mulia. Wa min alzami adabi nafsi li talib. Kemudian di sini Syekh menyebutkan di antara adab pada diri seseorang penuntut ilmu itu yang harus dijaga. Kemarin kita sebutkan adab ini mencakup pertama, adab penuntut ilmu pada dirinya. Yang kedua, adab penuntut ilmu pada ilmu tersebut. Yang ketiga, adab penuntut ilmu sama gurunya. Dan yang keempat, adab penuntut ilmu dengan teman-teman yang sesama majlis. Nah, yang dibahas dalam masalah menjaga muru'ah ini adalah adab seorang penuntut ilmu sama dirinya sendiri. Yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang memang menuntut ilmu, kata beliau adalah tahallihi bil muru'ah, menghiasi jiwa seseorang itu dengan wibawa. Orang yang punya ilmu harus berwibawa. Gak boleh orang yang berilmu itu menghinakan dirinya, enggak, di hadapan manusia. Gak boleh. Orang yang punya ilmu harus berwibawa. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan menjaga apa-apa yang bisa membawa dia meraih muru'ah tersebut. Wa tanaqqubuhu khawarimaha, dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan wibawa tersebut. Allati takhullu biha, yang dapat mengerobohkan, menggerogoti wibawa tersebut. Di sini beliau membawakan contoh. Contohnya kata beliau, kahalqil lihyati, seperti memangkas janggutnya. Orang-orang yang berilmu sebisa mungkin dijaga janggutnya. Karena ini ciri yang dibawakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, khalifal yahuda wan nasara, selisihi Yahudi dan Nasrani. Auful lihyah wa qasus syawarib, pelihara janggut dan cukur kumis. Ini dari Nabi SAW. Ini yang pertama kata beliau. Yang kedua, au kathratil tifati fit tariq, atau dia jangan sampai memperbanyak tengok-tengok ketika di jalan. Jelalatan matanya, tengok kanan, tengok kiri, semua dipandangin. Aurat manusia dilihat semuanya sama dia. Gak boleh cuma. Orang yang berilmu gak boleh seperti ini. Imma dia ghaddul basar, atau dia fokus terhadap tujuannya. Orang yang punya ilmu gak boleh sembarangan lihat-lihat. Gak boleh matanya jelalatan. Jangankan orang yang gak punya ilmu, seorang muslim pada umumnya saja dilarang.
Bahkan kalau ada orang yang mengedarkan pandangan di rumah kita, ada salah seorang imam yang mengatakan, kalau ada orang yang matanya jelalatan ketika dia melihat rumah kita, baiknya matanya dilemparkan dengan pasir. Ini cuma jangan dipraktekin sekarang ya, ribut antum. Ya boleh, jangan dipraktekin sekarang. Cuma intinya ini peringatan, jangan sampai kita itu jelalatan mata. Jangan umbar pandangan, ya, jangan umbar pandangan. Au maddar rijlain fi majma'in nas min ghairi hajatin wala daruratin da'iyah. Dan jangan pula memanjangkan kaki, menyelonjorkan kaki di hadapan kumpulan manusia tanpa ada hajat yang darurat. Ada bapak-bapak kumpul sama kita, kemudian kita menyelonjorkan kaki kita. Ini adab jemaah. Dan masalah etika ini kata para ulama nggak butuh dalil. Masalah etika nggak butuh dalil. Contoh sekarang, kalau ana ngisi kajian duduknya di atas meja sini, beradab nggak? Hah? Nggak beradab. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya cuma. Tapi ini ada. Etika itu nggak butuh dalil. Selagi tidak menyelisihi syariat, maka ini boleh cuma. Adab yang berlaku pada suatu tempat, suatu kaum, ketika adab tersebut tidak menyelisihi syariat, maka adab tersebut berlaku. Kalau kita dengan cara sopan kita nunjuk itu dengan jempol, ya, atau dengan tangan seperti yang terbuka. Ini adab cuma. Kalau ditanya mana dalilnya, enggak ada dalilnya. Tapi menyelisih syariat tidak, enggak. Ya sudah, itu adab, itu akhlak, itu etika, itu yang akan mengangkat muruah seseorang. Berbeda kalau memang syariat. Contoh, mohon maaf, sungkeman, sampai sujud-sujud nggak boleh sujud. Sama manusia nggak boleh sujud. Meskipun itu orang tua kita. Meskipun itu orang yang sangat kita hormati, tapi sujud gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Nabi SAW marah ketika ada sahabat yang pulang dari Yaman. Bagaimana sahabat yang pulang dari Yaman ini melihat bahwa penduduk Yaman kepada para pendeta mereka itu sampai sujud-sujud. Dia berpikir, oh, ini orang kafir sama pendeta yang jelas-jelas pendusta kayak gini. Gimana kita dengan seorang sahabat yang kepada Nabi SAW utusan Allah, maka lebih berhak untuk seperti itu. Mereka sujud kepada Rasulullah SAW, mereka mengenal Nabi SAW marah. Apa yang kalian perbuat ini, kata Nabi SAW. Kalau seandainya ini diperbolehkan, maka aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada para suaminya. Saya nggak boleh jemaah. Kalau boleh mungkin ibu-ibu pada suruh disujud sama suami di tiap malam. Ya. Saya nggak boleh jemaah. Meskipun itu katanya adab, etika, kalau melanggar syariat nggak bisa. Ustaz, adatnya di sini pakai koteka cuma buka aurat cuma. Terus kita benarkan, nggak bisa. Ini budaya Ustaz, berarti Ustaz nggak bernusantara ya. Fitnah lagi kan ya? Gak gitu cuma. Agama Islam datang untuk memperbaiki manusia. Ketika salah, ini diluruskan sama agama. Ini fungsi agama, membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah muliakan kita jemaah. Oleh karenanya, kalau adat, kalau etika bertentangan dengan agama, sudah agama nomor 1. Tapi jamaah sekalian, kemudian di sini kata beliau rahimahullah hafizahullah, au suhbatu ardalin wa fussakin wa mujjalin wa batalin. Atau seorang penuntut ilmu itu jangan sampai dia bersahabat dekat. Bukan nggak boleh berinteraksi ya. Berinteraksi boleh. Bahkan kita sama orang kafir saja boleh berinteraksi, bermuamalah baik boleh. Tapi jangan sampai bersahabat dekat, bersahabat karib dengan mereka para pelaku ardal. Ardal ini orang rendahan. Bukan berarti orang rendahan di sini orang yang nggak punya apa-apa, orang miskin, bukan. Ardal di sini, orang rendahan di sini adalah mereka pelaku maksiat. Orang yang kehidupannya senantiasa penuh dengan maksiat, jangan jadikan sahabat. Kita dekati dia untuk berdakwah silakan, tapi bersahabat sama mereka jangan. Karena ini akan merusak marwah kita. Oh jelas, antum bersahabat dekat dengan pengedar narkoba. Ketika pengedar narkoba tersebut ketangkap polisi, antum juga diciduk jemaah. Pasti antum diinterogasi, terindikasi memiliki hubungan. Padahal antum cuma teman. Begitulah ketika seseorang beragama jemaah. Oleh karena jangan sampai
Seseorang penuntut ilmu itu berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat atau fusak, orang-orang fasik atau mujan, orang-orang yang tidak berbukti pekerti, wal batalin atau orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang menuntut ilmu. Harus jauh-jauh jemaah. Berteman boleh, tapi menjadi sahabat jangan. Au musara'atil ahdani was-sighar, atau penuntut ilmu ribut sama anak kecil, ribut sama bocil. Ini jangan jemaah. Anak-anak kecil sudah biarkan, jangan ribut-ribut sama anak kecil sudah. Ya, penuntut ilmu malu lah, kurang akal kalau sampai dia harus ribut sama anak kecil. Wa man aqalla bi muru'atihi wa huwa yantasib ila ilm faqad iftadha 'inda al-khas wal 'am wa lam yanal man syarafa al-ilma illa hitam. Oleh karenanya orang-orang yang gak memperhatikan muru'ah ini, orang-orang yang berlepas diri dari menjaga wibawa, ini orang berilmu tapi kok gak memperhatikan wibawanya, maka sama saja dia menghancurkan ilmu tersebut, mencoreng nama baiknya. Dan mustahil kalau dia menisbahkan dia sebagai seorang yang berilmu, dia penuntut ilmu, dia belajar, tapi dia nggak jaga muru'ah, terus dia mengatakan bahwa dia sebagai seorang yang menuntut ilmu atau dia sebagai seorang yang berilmu tapi perilakunya kayak gini, maka ini adalah tuduhan yang dusta jemaah, bohong ya. Oleh karena jamaah sekalian, ketika kita belajar, maka kita harus membedakan diri kita dengan orang-orang yang tidak belajar. Allah Ta'ala lebih shawab ayol ahibah. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Rencananya kita mau ngambil 2 pelajaran, namun qadarullah ya, sepertinya waktunya sudah mulai malam ya, sudah jam 8 lebih.